Raja dihadapan masalah yang begitu besar setelah dia berhadapan dengan orang tuanya yang begitu marah besar. Kini ada sebuah masalah yang jauh lebih rumit dan lebih besar yang harus dia selesaikan, yaitu dia harus menghadapi Ibu Dahlia yang sangat-sangat membenci dirinya. Dimas menabrak mobil Iqbal dan Dias, berkali-kali ditabrak, dihantam, dan akhirnya mobil yang dinaiki Iqbal dan Dias terjatuh di dalam jurang yang sangat mematikan. Jadi pertanyaannya, apakah Iqbal dan Dias akan mati di tragedi tersebut? Jawabannya adalah masih misteri. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, ya, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Pokoknya siapapun kalian yang nonton video ini, doa saya yang terbaik. Oke teman-teman, kita akan membahas di episode yang ke-44 ini. Mungkin kalian semua sudah pada nonton dan sudah pada tahu bahwa tragedi kecelakaan yang dialami oleh Dias dan Iqbal yang membuat mobil mereka ya terjatuh ke dalam jurang, dan kemudian itu menjadi misteri apakah mereka masih hidup atau mati. Kita masih menunggu jawaban yang tepat karena semuanya masih menjadi misteri. Apakah mereka selamat atau justru mereka malah meninggal di episode ke-44. Tapi menurut saya cerita mereka tidak berakhir di sini teman-teman. Tapi ada hal yang menarik yang mau gue bahas, yaitu dimana momen dimana sebelum tragedi terjadi yang dilabrak malah Bu Rani teman-teman. Justru yang dilabrak oleh Dias adalah Renata, kakak dari Rani. Yang kita tahu, oh mereka punya janji. Mereka mungkin jalan-jalan makan siang bersama Iqbal ya, si Renata ini. Yang bertujuan mungkin kita tahu semua bahwa Renata tuh punya niat ingin berbalikan kembali bersama Iqbal. Ya, oke. Kita terima itu ya, karena mungkin Renata ini masih mencintai Iqbal dan masih sayang kepada Iqbal. Dia pun berusaha untuk mendekati Iqbal dan mendapatkan hati Iqbal teman-teman. Namun yang jadi permasalahannya, sekarang justru Renata punya masalah baru ya, yaitu adalah Dias. Ya, sosok wanita yang mungkin menurut gue masih belia umurnya, cerdas, tapi kadang-kadang jengkelin juga, tapi seru ya. Namun Dias ini selalu punya motivasi yang begitu tinggi dan semangat yang begitu tinggi ketika dia mempunyai keinginan. Walaupun kita tahu bahwa dalam kehidupannya Dias ini tidak seperti teman-temannya yang mungkin kaya secara ekonomi. Dia hanya seorang ayah dari ibu yang biasa saja dan kemudian kehidupan yang mungkin tidak semewah yang teman-temannya punya gitu ya. Hanya biasa saja lah gitu. Tapi dia punya keinginan yang kuat, dia pengen sukses, dia pengen jadi orang kaya, dia pengen tajir melitir. Bahkan dia juga senang banget yang namanya flexing ya. Walaupun dia nggak punya apa-apa, tapi berusaha untuk membuat konten untuk flexing. Karena flexing itu memang paling gampang ketika kita membuat konten ya teman-teman. Bahkan artis-artis sekarang tuh sering melakukan hal seperti itu. Hanya dia termotivasi untuk melakukan itu. Mungkin saja seperti itu teman-teman. Momen yang paling menariknya ketika Iqbal mencoba menolong dia. Iqbal mengatakan bahwa aku adalah pacar. Ya, karena pada saat itu teman-temannya mengatakan bahwa inilah dia pacar bayangan kamu datang dengan membawa pacar aslinya. Ketika itu seharusnya mungkin dia merasa senang ketika Iqbal datang untuk menyelamatkan dia dari bulian-bulian teman geng iblis itu teman-teman ya. Tapi ternyata justru dia merasa lebih malu ketika Iqbal datang bersama pasangannya. Yang padahal kita tahu bahwa mereka belum resmi secara pacaran. Ya, karena si Renata memang berusaha untuk mendekati Iqbal, tapi Renata masih belum bisa mendapatkan cinta tulus Iqbal dan cinta sayang Iqbal ya, karena masih ngegantung lah seperti itu teman-teman ya. Dan hal itu pun membuat Renata menjadi bingung ya. Kenapa sih Iqbal kayak ngasih angin gitu ke Dias, padahal Renata sendiri tahu bahwa Iqbal itu bukan pacarnya Dias. Tetapi di momen itu, karena demi penyelamatan, Iqbal menyatakan bahwa aku adalah pacarnya. Buat apa kamu bilang bahwa aku pacar kamu kalau aku ternyata bukan pacar kamu beneran? Iqbal pun terdiam ketika mendengarkan ucapan dari Dias, teman-teman. Iqbal pun berpamitan kepada Dias untuk pulang ya bersama Renata. Namun, teman-teman, dia tiba-tiba menyerobot masuk ke dalam mobil Iqbal, teman-teman. Dan Renata dan Iqbal pun juga kaget ketika Dias sudah masuk di dalam mobil. Kamu mau ngapain? Gitu. Dan momen gemes itu pun terjadi di dalam mobil mereka bertiga. Ya, di sisi lain, Iqbal juga mungkin ada rasa ya kepada Dias. Begitu juga Dias punya rasa. Cuman mereka canggung karena mereka memang diawali dengan rasa kebohongan, kepura-puraan, ya pura-pura pacaran, pura-pura menjadi pasangan yang pura-pura gimana gitu, dengan tujuan untuk menggagalkan semua perjodohan-perjodohan dari orang tuanya Iqbal gitu ya. Tapi selamat laut ternyata Dias dan Iqbal pun punya rasa sepertinya ya. Momen saling cemburu pun terjadi di dalam mobil Iqbal teman-teman, dan itu seru banget sih menurut gua. Karena kalian tahu Dias nggak bakal nyerah begitu aja.
ya, dia akan mempermalukan Renata. Dan sekali lagi teman-teman, di momen ini Renata asli dibikin malu sih menurut gua. Selain dia dibikin malu di depan Iqbal, dia juga dibikin malu langsung geng iblisnya si Dias, teman-teman ya. Parah banget sih. Dan ini sekali lagi di luar ekspektasi banget lah. Dan ketika mereka mulai berdebat ya, karena mereka sama-sama ingin diantarkan dan Iqbal pun memenengahi mereka, teman-teman. Ya sudah, kalau begitu kalian tenang, aku akan antarkan Renata dulu, lalu nanti aku akan antarkan kamu Dias. Dan akhirnya mereka berdua pun diam. Ya, dengan tanpa dosa, dengan entengnya Iqbal pun memperkenalkan mereka masing-masing. Dias ini Renata, Renata ini Dias. Dan mereka pun sama-sama membuang muka. Asli gue gemes banget, pengen nampol ya mereka berdua. Lalu ketika perjalanan mereka sampai pada tujuan rumah Renata, tiba-tiba dibukakan pintunya oleh Iqbal. Dias pun mulai jealous ya teman-teman, sok rincis banget sih ngapain dibukain pintu. Mungkin pada saat itu Renata mengharapkan momen itu teman-teman. Lalu tiba-tiba Dias pun nyelonong gayboy dan mengganggu kemesraan mereka. Renata jadi merah mukanya, kesel banget Renata. Saat dalam perjalanan Dias pun bercerita tentang kejadian yang ada di TPA ya, sebuah tragedi pula yang mungkin menurut gue itu bikin malu keluarganya Pak Irwandi, Raja, Arsy dan juga Ibu Dahlia. Dan itu menurut gue tragedi yang paling parah juga sih ya. Walaupun tidak melenyapkan nyawa, tapi bisa merenggangkan kedua belah pihak keluarga. Salah satunya adalah Ibu Dahlia. Itu udah pasti yang awalnya bangga, seneng, jadi benci gitu timbulnya ya. Dias pun menceritakan momen itu. Dan akhirnya Iqbal pun kaget. Dan penasaran banget nih si Iqbal nih, kira-kira siapa sih ya sosok perempuan yang menjadi selingkuhannya Raja yang katanya ngaku hamil itu. Begitu Dias mengambil handphone dan menunjukkan gambar, dan Iqbal pun langsung sok kaget. Ternyata sudah mengenali wanita itu. Dan dia menyebutkan nama secara jelas di depan Dias bahwa, oh ternyata ini Maharani. Dia kan pasien aku juga waktu dia berobat di rumah sakit. Dan Dias pun kaget. Akhirnya Iqbal mengambil kesimpulan. Dia ingin coba menemui Raja dan mengajak Dias bahwa ini semua ada hal yang tidak beres. Dan ini harus segera diselesaikan. Jedur, dan Dias pun kaget teman-teman. Lalu ditabrak lagi, jedur, dan sampai yang ketiga kalinya Dias pun langsung menyebut dan teriak-teriak di dalam mobil. Seandainya aku mati, tolong titipkan ibuku ya Allah, katanya gitu. Lalu Iqbal pun marah dengan sambil paniknya. Dan dia berusaha untuk mencoba melindungi Dias, teman-teman. Iqbal pun membelokkan mobilnya dengan bertujuan untuk menghindari dari mobil yang mengejarnya. Namun naasnya, teman-teman, justru mobil itu malah mengikuti dan menghantamnya, mendorongnya dengan benturan-benturan yang begitu keras, sedikit demi sedikit, dan akhirnya mobil yang dinaiki Iqbal dan juga Dias terjatuh di dalam jurang yang sangat mematikan. Yang jadi pertanyaan saya adalah teman-teman, apakah Dias dan Iqbal mati? Apakah Iqbal dan Dias meninggal? Dan apakah episode di 44 ini mereka telah berakhir nyawanya di sini? Kalian semua karena banyak yang berkomentar. Ini semua menjadi misteri. Kita akan tunggu jawabannya besok di jam 6 pagi. Biasanya akan muncul ada trailernya ya. Jadi jangan ngambil kesimpulan dulu. Bang, ini gimana nih kalau Dias dan juga Iqbal meninggal di episode 44 ini? Nggak usah khawatir. Ya, episode ini masih panjang. Ada kurang lebih sekitar 30 episodean lagi. Nggak usah pada galau ya. Banyak yang komentar nih masalahnya. Lalu kita akan masuk di frame-nya Raja dan juga Arsy. Permasalahan yang terjadi antara mereka ya teman-teman. Salah satunya adalah tentang tragedi yang di acara lelang itu teman-teman ya. Itu semuanya sudah dijelaskan kepada Arsy. Dan Arsy pun mulai paham. Lalu Raja pun juga mencoba menjelaskan kepada ayahnya, Pak Irwandi. Tapi tetap saja teman-teman, Pak Irwandi merasa bahwa ini semua adalah kesalahan dari Raja. Dan dia sangat kecewa sekali terhadap Raja. Bahkan pada saat mereka berpamitan pulang pun mau ke rumahnya Ibu Dahlia, Pak Irwandi pun sambil salaman namun sayangnya dia membuang muka ya. Itu menunjukkan bahwa Pak Irwandi memang mungkin belum ikhlas mungkin ya seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian akhirnya mereka pun berangkat ke rumahnya Ibu Dahlia teman-teman. Dan setelah mereka sampai di rumahnya Ibu Dahlia, tiba-tiba pada saat mereka keluar dari mobil dan berdiri ingin mengetok pintu rumah Ibu Dahlia, Raja pun entah kenapa dia merasa seperti kayak ketakutan ya. Nggak tahu kenapa, dia lebih takut gitu, kayak ngadepin apa gitu guys, nervous gitu. Karena dia khawatir bahwa Ibu Dahlia akan marah dan juga tidak akan memaafkannya. Dan teman-teman, Arsy memegang tangan Raja dan menguatkan Raja agar kamu harus berani. Kamu hadapi semua ini. Dan aku percaya kalau kamu pasti bisa menyelesaikan masalah ini.
Dan jangan lupa, sebelum kamu mengetuk pintu, tolong kamu baca bismillah. Dengan ucapan Arsy yang begitu luar biasa, membuat raja langsung seperti seolah-olah mendapatkan kekuatan baru untuk memberanikan diri mengetok pintu. Padahal cuma pintu yang mau diketok, tapi serasa kayak mau ngadepin apa ya. Dan akhirnya begitu diketok, teman-teman, dibukalah pintu tersebut. Sesuai dengan ekspektasi raja, Ibu Dahlia pun langsung membuang muka. Dia langsung menarik tangan Ibu Dahlia dan meminta maaf sambil sujud kembali. Entah ini untuk yang ketiga kalinya kali ya, mungkin bisa saja seperti itu. Dia meminta maaf atas semua permasalahan yang terjadi di acara lelang tersebut. Namun sekali lagi teman-teman, Ibu Dahlia sudah terlanjur kecewa terhadap raja. Dia mengatakan, sebetulnya awalnya aku tuh bangga banget punya menantu seperti kamu. Namun dengan kejadian tadi, jujur aku merasa malu punya menantu seperti kamu. Mendengar ucapan itu, raja merasa seperti terpukul dan dia pun langsung diam dan sedih, teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah alur cerita dari episode 44 yang mungkin kalian semua sudah pada nonton di RCTI. Ya, mungkin ada beberapa hal yang gue simpulkan di dalam video ini dan akhirnya gue bisa utarakan di alur cerita drama series Amka ini, teman-teman ya. Semoga terhibur dan mohon maaf teman-teman sekali lagi kalau misalnya ucapan gue mungkin salah menyebutkan nama. Sekali lagi mohon maaf ya, karena masih banyak yang komen nih, "Bang, lu sering banget ngucapin salah nama atau salah sebut nama." Sorry guys, gue minta maaf. Asli, ini gue tanpa teks ya. Jadi gue nonton, gue ucapin ya. Setelah gue tonton dari episode ini sampai selesai ya, kemudian saya utarakan semuanya ke kalian. Jadi sorry sekali lagi ya. No teks dan no naskah. Gue baca no ya. Gue utarakan semuanya yang apa yang gue lihat tadi dan juga gue sampaikan ke kalian semuanya. Terima kasih banyak buat kalian dan sekali lagi komentar kalian yang bertanya tentang apakah meninggal, jawabannya masih misteri. Tapi gue percaya mereka masih terselamatkan dan mereka akan hadir di episode 45. Gue dari pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.